Selamat sore lagi nih, ketemu lagi kita dengan Pak Dr. Erbirum Bernardianto Eshut MSI. Panjang sekali nama beliau nih, agak Pak Birum. saya panggil Pak Birum aja ya. Iya, sudah. Pak Dokter, Ya. Ketua Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, ini kita ke materi lain ini, ada yang sangat menggelitik di pikiran saya. Ya. Untuk saat ini Pak, itu kan ada Permenpan RB ya nomor 30 tahun 2014 tentang inovasi pelayanan publik Pak. Yang merupakan terobosan jenis pelayanan publik, baik merupakan gagasan, ide kreatif, orisinal dan adaptasi modifikasi dan sebagainya. Nah, dan juga di situ kan ada sistem Sinopik, Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik kepada ASN Pak. Nah, nanti kan ada BIMTEK itu gimana dari Ombudsman Perwakilan RI Provinsi Kalimantan Tengah sendiri Pak, dalam hal ini? Sebetulnya Pak Ini Inggit kan gencar-gencarnya lagi. Iya. tentang apa yang Pak Inggit tanyakan itu sebetulnya secara konseptual. Ya. Secara konseptual itu sangat berhubungan erat sekali dengan peningkatan kualitas pelayanan. Iya. Gitu kan? Jadi Kemenpan RB ini yang terkait dengan pendaya gunaan aparatur negara, reformasi birokrasi ini berpikir keras bagaimana lembaga penyelenggara layanan ini merubah dirinya. Merubah dirinya agar semakin profesional dalam memberikan layanan publiknya. Baik substansinya di situ Pak Dokter ya. Iya. Sudah ada penekanannya ya. Sebetulnya itu kan bagian dari reformasi, artinya perubahan. Kita akan tertinggal kalau tidak berubah. Ini sudah bukan zamannya, sehingga diharapkan dengan reformasi itu dia melakukan inovasi-inovasi. Bisa dari sisi sumber daya manusia, bisa dari sisi kelembagaannya, prosedurnya, gitu kan. Tata laksananya, kriteria dari penilaian yang mana yang mau diinovasikannya kan gitu. Iya. Sebagai contoh nih, ada inovasi pelayanan melalui digital. Lalu ada inovasi penempatan orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Kadang-kadang ada inovasi untuk menyederhanakan prosedur dan lain-lain. Itu bagian dari yang paling pertanyakan. Dan inovasi terkait itu dinilai juga baik oleh Kemenpan RB, dinilai. Jadi inovasi pemerintahan itu dinilai. Kemarin Ombudsman dilibatkan dalam penilaian daerah yang berinovasi. Sayangnya Pak Inggit, tidak satupun pemerintah kabupaten kota dan provinsi Kalteng yang beruntung lolos masuk menjadi dalam penilaian tadi Pak ya. Ya, kebetulan di tetangga kita Kalimantan Selatan itu yang dapat Banjarbaru dan Sungai Selatan itu lolos. Nah, itu adalah sebetulnya upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan melalui inovasi kreativitas yang dilakukan oleh pemberi layanan di pusat maupun di daerah. Jadi kalau saya pikir itu keharusan. Nah, jadi ini lagi Pak, Pak Dokter ya, Pak Dokter Birum. Itu pada tahun 2020 kalau saya tidak salah itu kan Kemenpan RI itu mungkin berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Dokter tadi juga pernah memberikan penghargaan top 21. Namanya inovasi pelayanan publik untuk penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik gitu Pak. Nah, ya kebetulan mungkin Kalteng yang tidak masuk dalam sistem penilaian ini atau bagaimana itu ada disampaikan ke Ombudsman Perwakilan Kalteng atau gimana Pak? Atau perlu adanya masukan kepada Menpan RB dari Ombudsman atau memang acak dilakukan atau secara langsung atau menyeluruh atau gimana Pak? Memang Dokter, kegiatan yang dilakukan Kemenpan RB itu kan kalau yang Pak Inggit Jabar ungkapkan tadi itu semacam stimulus Pak. Stimulus memberi rangsang gitu kan dengan melakukan penilaian. Sebetulnya Kalteng tidak buruk-buruk amat gitu ya.
cukup lah. Ya, Kalimantan Tengah ada juga kemarin dalam pengawasan pengendalian itu Iya. Kota Palangkaraya itu menjadi kota kelas apa yang nomor 2 se-Indonesia. Iya, iya, iya. Itu berprestasi. Terus di Provinsi Kalimantan Tengah juga BKD mendapatkan penghargaan terhadap Iya. tata kelolanya. Iya, iya, tata kelola anunya ya, ada tuh. Sebenarnya pemerintah pusat itu membuat membuat penilaian-penilaian semacam ini agar merangsang gitu kan untuk berbuat lebih baik demikian kan. Memang ombudsman ada juga kami melakukan penilaian juga terkait kepatuhan pemerintah daerah Kepatuhan dan kepatutan ya. dalam menetapkan standar pelayanan publik. Nah, ini sedang berjalan nih. Oh, sedang berjalan nih Pak ya? Sedang berjalan dan insya Allah nih di akhir tahun 2021 kami akan umumkan hasilnya. Oh ya, di akhir tahun ini ya. Tapi kami lebih kepada penyelenggara pelayanan ini patuh tidak pada 14 standar pelayanan publik. Kalau Kemenpan RB lebih kepada bagaimana indeks persepsi masyarakat, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan diberikan. Bagaimana terkait hal-hal yang berkait profesional pelayanan dan kemungkinan korupsi yang terjadi dalam pelayanan publik, indeks korupsinya. Nah, jadi dua hal yang berdampingan, ombudsman terhadap standar kepatuhan standar pelayanan publik. Kalau Kemenpan RB tetap kualitasnya. Dan kami sering melakukan diskusi antara Kementerian Pan-RB dengan Ombudsman untuk melihat nih Pak ya. irisan RI dengan Pan-RB ya. Kami dilibatkan juga untuk dalam penilaian itu dilibatkan diminta pendapat. Contohnya saja ketika lembaga tersebut mengajukan wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani. Sebelum mereka menetapkan hasilnya, mereka mengirimkan data kepada kami di Perwakilan Kalteng untuk memberikan penilaian. Ini lembaga yang sedang mengajukan kira-kira layak diberikan atau tidak. Oh ya, berdasarkan kacamata ombudsman. Sehingga sebetulnya ini tadi tujuan utamanya itu adalah marilah kita berlomba-lomba nih penyelenggara pelayanan publik untuk melakukan perbaikan, inovasi agar pelayanan itu bisa meningkat. Siapa tahu ada ide-ide inovasi yang terbaik dari pemerintah daerah di sini yang bisa menjadi percontohan nasional kan, itu menjadi sangat mungkin. Nah itu sebenarnya tujuan utama mengapa itu dilakukan. Nah terus Pak, mungkin agak beda dikit nih. Yang sampai di ombudsman nih, laporan paling banyak apa nih Pak? Ini apa maladministrasinya, apa buruknya pelayanan publik yang lain? Jenis-jenisnya itu Pak, ada yang pertama itu penundaan berlarut. Oh, penundaan berlarut ya. Itu gimana tuh Pak, penundaan berlarut? Bukan menunda ditarik lalu larut itu ya, bukan. Itu di air itu ya. Artinya layanan itu kapan selesai itu tidak jelas. Oh, masuk laci dibiarkan gitu kok ya? Ya, lalu ada juga penundaan berlarut. Berlarut. Tidak diberikan pelayanan. Tidak diberikan pelayanan lah. Sampai nanya baik-baik, menyurati pejabat, mohon keterangan tentang ini, dari jawab. Gitu kan? Iya. Padahal kewajiban Pak. Harus tuh Pak ya. Bapak nyurati saya, kalau perwakilan ombudsman, kami ingin tahu nih tentang informasi demikian. Lalu saya diamkan Bapak, saya berarti melanggar undang-undang. Iya. Apalagi itu adalah sesuatu yang publik sebenarnya boleh tahu. Nah itu kan ada. Bisa juga penyalahgunaan wewenang. Wewenangnya ada, karena punya wewenang, nah itu kalau teori administrasi publik itu namanya range. Ya. Jadi kita punya etikat untuk mengkonversilkan. Jadi wewenang ini tujuannya kan untuk memberikan pelayanan, tapi digunakan untuk kepentingan lain. Lalu melakukan di luar kewenangan, itu juga diskriminasi. Banyak ya Pak ya. Saya nunggu lama-lama, tahu pejabat datang duluan. Iya. Saya antri dari pagi.
Nggak antri dari selesai-selesai. pagi, tapi yang pejabat lain yang duluan. Nggak tahu Akhirnya dipotong. kategorinya diskriminasi ya Pak ya untuk Saya ngajukan pelayanan. izin begini lengkap sudah, nggak keluar izinnya. Punya orang tidak lengkap keluar. Iya. Oh. Mal bukan? Ya, Nah, masuk hal-hal masuk semacam ya. ini dipersilahkan, silakan lapor. Kalau Anda merasa mendapatkan perlakuan tidak adil. Nah, kepolisian itu tugasnya mengayomi masyarakat, memberikan pelayanan. Kalau Anda mengadu kepolisian, ya tentunya harus ditanggapi. Ya. Gitu kan? Nah, kalau tidak ditanggapi, ya berarti ada potensi. Ada potensi, Nah, ya. jadi kalau di Kalimantan Tengah ini urusan tanah ini Paling banyak tuh. laporan primadona Primadona. yang sering kami terima, yang kami ya perlu waktu panjang penyelesaiannya. Ya. Nah, itu kan. Nah, ada juga terkait pemerintahan daerah, ada kepolisian juga ada, dan biasanya tapi di tahun 2021 Di dominasi apa nih laporan 2021 Pak? Kayaknya masih soal seputar tanah ya. tanah dan perizinan. Tanah dan perizinan saudara-saudara untuk. Tanah dan perizinan untuk tahun 2021. Tapi itu kan baru dugaan ya Pak ya. Ya. Nah, laporan masyarakat itu tentunya dugaan. Akan menjadi tidak menjadi dugaan pada saat sudah menjadi kesimpulan. Ada kesimpulan Nah, ya. ya betul. Apakah dia normal atau tidak? Nah, demikian. Oke. Mungkin itu yang Ya, bisa disampaikan pada sore ini ya, dari Pak Dr. Birum ya. ya. Karena panjang nama beliau ini saya panggil Dr. Birum Eshut MSI saja. Ya, Karena sudah keren juga beliau kan. Keren ya biasa, gitu gitu. Pak Dokter ya. Ya, ya. Itu terima kasih atas waktu saudara dalam menyimak penjelasan dari Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah ini. Semoga Anda taat dan berani juga untuk melaporkan adanya dugaan maladministrasi, diskriminasi, pelayanan publik dan sebagainya ya Ombudsman RI. Itu saja ya. Terima kasih perhatiannya. Ya, Salam dari kami. Assalamualaikum. Salam.